Teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini, mereka itu bukan apologet. Jangan kalian kira mereka berapologet. Mereka itu adalah orang-orang yang sirik, yang tidak senang karena channel atau tempat mereka itu sepi, nggak ada yang nonton. Jadi mereka harus menggoreng ataupun membahas pernyataan saya supaya mereka rame. Sebenarnya isu ini sudah mulai redup ya teman-teman ya di kalangan apologet Kristen sendiri, yaitu pernyataan Edis yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rancangan iblis gitu ya. Tapi isu ini kembali menguap karena kembali lagi mencuat setelah sindiran dari Dr. Deki Ngadas di salah satu khotbahnya, mungkin di gereja sepertinya sini ya. Jadi beliau menyentil ada seorang anak katanya yang lagi terkenal, lagi banyak disukai oleh orang-orang Kristen sendiri, padahal dia mengatakan bahwa Yesus itu disalib atas rancangan iblis, kata beliau ya. Itu saja banyak diikuti oleh orang Kristen. Nah, sedangkan Edis sendiri mengatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang sirik, orang-orang yang iri dengan keterkenalan beliau, dengan banyaknya viewers beliau setiap dia live, kayak gitulah. Jadi Dr. Deki Ngadas ini sedikit banyak memicu kembali isu yang sudah mulai hilang, kembali mencuat karena khotbahnya Dr. Deki Ngadas berikut. Hari ini di media sosial ada seorang anak muda yang sekarang sudah kabur ke Amerika. Bahkan katanya sudah dapat asilum ya, sudah dapat warga negara Amerika sekarang karena dikejar-kejar penistaan agama. Digandrungi oleh sangat banyak orang Kristen. Nah, saya tidak iri hati dengan itu bukan poin saya. Poin saya itu begini, sangat banyak orang Kristen gandrungi dia. To the point, ketika dia mengajarkan bahwa penyaliban Yesus itu rencana iblis, juga mereka setuju. Bahkan ketika anak ini berulang kali mengatakan Yesus bukan Tuhan dan Alkitab tidak pernah mengajarkan Yesus Tuhan, pun mereka tetap ikut dia. Saudara bayangkan ini kegilaan macam apa yang sedang melanda orang-orang yang ber-KTP Kristen sekarang. Menjual iman mereka demi preferensi, demi karena saya senang dengan dia, oh karena dia menyerang Islam, maka apapun yang dia ajarkan, termasuk mengutak-atik kekristenan, mengencingi kekristenan, dianggap Yesus bukan Tuhan, salib rencana iblis pun saya tetap tidak peduli dengan itu, saya setuju dengan dia, saya support dia. Ini kegilaan, ini bukan iman Kristen. Ya, teman-teman sekalian, banyak yang bilang kepada saya, Bang, kenapa kok gara-gara pernyataan Abang tentang penyaliban Yesus adalah kehendak iblis, itu membuat sesama apologet berdebat? Kenapa para apologet tidak kompak? Teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini, mereka itu bukan apologet. Jangan kalian kira mereka berapologet. Mereka itu adalah orang-orang yang sirik, yang tidak senang karena channel atau tempat mereka itu sepi, nggak ada yang nonton. Jadi mereka harus menggoreng ataupun membahas pernyataan saya supaya mereka rame. Jadi mereka itu mamon, mereka bukan apologet. Nah, kalian tahu nggak apa akibat daripada orang-orang yang mengatakan bahwa kehendak untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga? Konsekuensinya adalah bahwa iblis, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yudas, dan mereka-mereka semua yang hendak menyalibkan Yesus, itu harus diberi bintang tanda jasa. Mereka harus diberikan penghargaan. Karena apa? Karena mereka telah melaksanakan kehendak Bapa di surga. Makanya doa Tuhan Yesus di kayu salib seharusnya bukan, ya Bapa ampunilah mereka, tetapi ya Bapa berikanlah mereka penghargaan karena mereka telah melaksanakan kehendak-Mu. Ini kan ajaran gila. Makanya saya bilang itu ajaran gila. Makanya tepatlah apa kata orang-orang Islam yang mengatakan bahwa iblis berjasa dalam penyaliban Yesus. Jika kalian katakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga. Saya menentang ajaran sesat ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Siapa yang berperan dalam penyaliban iblis? Dalam penyaliban Yesus? Bapa atau iblis? Begini ya teman-teman ya, sedikit saya ulas secara logis ya. Kalau Yesus disalib karena inisiatif atau rancangan iblis, berarti iblis itu membantu untuk mengampuni manusia, berjasa atas keselamatan manusia. Karena konsep yang ada di dalam kekristenan itu
Yesus itu disalib adalah untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan manusia yang percaya dengan dia, begitu kan ya, omong itunya dalilnya ya. Nah, kalau iblis yang merancang penyaliban tersebut, ya otomatis berarti iblis itu yang berperan aktif atas pengampunan manusia. Sementara iblis tidak suka kalau manusia itu masuk surga kan? Karena dia sendiri kan akan masuk neraka, si iblis itu. Logisnya, masa dia yang merancang penyaliban kalau penyaliban itu tujuannya untuk menebus dosa? Jadi dua kemungkinan, penebusan dosa dengan disalib itu hanya akal-akalan saja orang dari teman-teman kita Kristen, atau yang memahami begitu, atau yang kedua bahwa memang benar-benar iblis itu berperan aktif dan berjasa dalam penyaliban tersebut. Nah, kalau berpendapat kalau Bapak yang itu yang merancang penyaliban tersebut, berarti hukum kasihnya di mana? Masa Bapak Tuhan sendiri menyuruh membunuh, menyalib anaknya, ya kan? Masa direncanakan untuk membunuh anaknya? Kalau mau mengampuni kan dia bisa langsung mengampuni dosa setiap manusia. Kenapa harus membunuh anaknya, menebus anaknya? Karena dia yang maha berkuasa, dia yang maha pengampun, dia yang kalau dia mau mengampuni cukup dia bilang saya ampuni kamu, udah diampuni. Ya walau alam lah ya teman-teman ya, itu kan keyakinan teman-teman kita sebelah. Jadi kita hanya bisa menyebarkan ini, siapa tahu nih teman-teman kita yang Kristen yang mendengarkan ini bisa terbuka akalnya, bisa sedikit mengkaji agamanya gitu ya. Mudah-mudahan diberikan hidayah, karena selama masih hidup insya Allah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah nafas di kerongkongan, ya wallahu alam, Allah sudah menutup pintu-pintu taubat. Kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, hidayah iman Islam, mari kita berdoa dan perkuat doa kita agar kita terlindung dari penyesatan akidah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah yang mengendalikan hati, membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama yang benar, agama yang lurus. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tadinya beriman akhirnya kufur. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Ya demikian teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena pertengkaran demi pertengkaran mereka ini sepertinya tak berujung ya. Seperti tak berujung. Selesai ini ada lagi itu. Habis ini ketemu lagi itu. Ribut si ini, kemudian ribut lagi yang sana. Berganti-gantian, silih berganti. Tak berujung pertengkaran mereka. Kita tonton saja, kita hargai, kita saling menghargai, saling menghormati. Yang penting kita di dalam Islam itu jelas bahwa Allah itu esa, tidak ada yang menyerupainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.